Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Rizky Ramada dan rekan saya Bella Amanda Melia. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan mengenai konsep penghasilan dan penghasilan final. Yang pertama ada pengertian dari penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Selanjutnya ada penjelasan apa saja objek dan bukan objek pajak. Pertama kita bahas yaitu objek pajak penghasilan. Satu, ada penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Yang kedua ada hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga ada laba usaha, dan yang keempat ada keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Dalam pengalihan harta ini termasuk dalam poin A, yaitu keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Dan poin B ada keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya. Poin C ada keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun. Poin D yaitu keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Dan poin E yaitu keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. Objek pajak penghasilan yang kelima ada penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Yang keenam ada termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang. Yang ketujuh ada dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang kedelapan ada royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Yang kesembilan ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Ke-10 ada penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Ke-11 ada keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Yang ke-12 ada keuntungan selisih kurs mata uang asing. 13 ada selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Ke-14 ada premi asuransi. Ke-15 ada iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Yang ke-16 ada tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. 17 ada penghasilan dari usaha berbasis syariah. Ke-18 ada imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dan yang terakhir ke-19 yaitu ada surplus dari Bank Indonesia. Selanjutnya ada bukan objek pajak. Dalam undang-undang tersebut juga diatur mengenai jenis-jenis penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Perkara ini diatur dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Menurut aturan itu, berikut ini adalah daftar yang bukan objek pajak.
Pertama ada poin A, yaitu bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintahan, yang diterima oleh penerima zakat yang berhak, atau sumbangan keagamaan lain yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia. Yang poin B ada harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dari garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kedua ada warisan, dan yang ketiga ada harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf B sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Yang keempat ada penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak. Wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus atau demand profit, sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kelima yaitu pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Yang keenam ada dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau BUMN, atau badan usaha milik daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempatan di kedudukannya di Indonesia, dengan syarat yang pertama yaitu dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Yang kedua, bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Yang poin ketujuh yaitu ada iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. Yang kedelapan yaitu ada penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf G dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Yang kesembilan yaitu bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Yang ke-10 ada penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa badan laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut yaitu yang pertama merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Dan yang kedua yaitu sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya poin ke-11 ada beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Yang ke-12 ada sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.
yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Dan yang ke-13, ada bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya ada konsep penghasilan dalam konteks pajak. Dalam konteks pajak sendiri, terdapat dua konsep yang menjadi acuan bagi banyak negara ketika mendefinisikan istilah penghasilan, yaitu yang pertama ada konsep sumber atau source concept. Menurut konsep sumber, penghasilan adalah penerimaan yang mengalir terus-menerus dari sumber penghasilan. Singkatnya, penghasilan timbul apabila terdapat sumber penghasilan yang bersifat berkesinambungan dan atau yang tidak berkesinambungan, seperti keuntungan dari penjualan atau capital gain. Maka, jika dilihat dari mengalir tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi yaitu A. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya. B. Ada penghasilan dari usaha dan kegiatan semisal mendirikan perusahaan, toko, dan lain-lain. C. Yaitu penghasilan dari modal yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha. Dan yang D, ada penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang dan hadiah. Konsep penghasilan dalam konteks pajak selanjutnya yaitu ada konsep akresi atau accretion concept. Berdasarkan teori yang berjudul The Accretion Theory of Income, Scans mengemukakan poin penting tentang penghasilan berdasarkan konsep akresi yang dikembangkan oleh Haig and Simons, yaitu yang pertama ada menurut Haig 1921, suatu pihak dianggap memperoleh penghasilan ketika pihak tersebut mendapatkan tambahan kemampuan. Tambahan kemampuan yang dihitung sebagai penghasilan hanya yang berbentuk uang dan dapat dinilai dengan uang. Dan besarnya penghasilan dari suatu pihak ditentukan dengan menjumlahkan besarnya penghasilan yang sesungguhnya dikonsumsi pada suatu periode ditambah dengan kenaikan neto kekayaan pihak yang bersangkutan atau tabungan. Selanjutnya ada menurut Simon 1938, yaitu penghasilan merupakan jumlah aljabar antara nilai pasar dari konsumsi dan perubahan nilai kekayaan yang disimpan antara dalam suatu periode waktu tertentu. Yang terakhir ada menurut Genser 2006, dalam dunia perpajakan, konsep akresi yang dikembangkan oleh Scans, Haig, and Simons menjadi salah satu konsep penghasilan yang paling banyak mempengaruhi taks polisi di berbagai negara. Alasannya, konsep ini dianggap paling mencerminkan keadilan sekaligus mudah untuk diterapkan. Bahkan, definisi penghasilan berdasarkan konsep ini mendapatkan predikat sebagai definisi penghasilan yang diterima secara umum. Selanjutnya ada konsep penghasilan dalam konteks pajak di Indonesia. Pada awal diterapkannya sistem pajak penghasilan di Indonesia, yaitu Ordonansi Pajak Pendapatan 1944, definisi penghasilan sendiri mengadopsi dari konsep sumber. Ini ditunjukkan dengan adanya penetapan bahwa penghasilan adalah hasil-hasil yang berasal dari sumber pendapatan tertentu yang telah ditetapkan. Hasil yang diperoleh dari suatu sumber pendapatan di luar yang telah ditetapkan atau diperoleh tanpa adanya sumber tidak termasuk dalam pengertian pendapatan menurut Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 menurut Wibisono 1977. Perubahan penggunaan konsep penghasilan terjadi ketika diundangkannya Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983. Dalam undang-undang ini, konsep akresi atau yang lebih dikenal dengan istilah SHS konsep telah digunakan dalam mendefinisikan istilah penghasilan. Ini terlihat jelas dari adanya kata-kata
tambahan kemampuan ekonomis sebagai rumusan istilah penghasilan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983. Selain konsep akresi, definisi penghasilan yang terdapat dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 juga masih mengadopsi konsep sumber. Ini sebagaimana dapat dilihat dari memori penjelasan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 yang masih mengelompokkan penghasilan berdasarkan sumbernya. Bedanya, konsep sumber dalam undang-undang ini tidak memiliki efek pembatasan istilah penghasilan sebagaimana yang terjadi dalam Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 menurut Sumitro 1985. Dalam perkembangannya, konsep penghasilan dalam konteks pajak di Indonesia tidak mengalami banyak perubahan meskipun Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 telah beberapa kali diamandemen. Perubahan hanya bersifat menambah contoh jenis penghasilan, rincian atau persyaratan dari contoh jenis penghasilan. Selanjutnya ada pengertian pajak penghasilan final. Pajak penghasilan final atau PPh final adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan atau pemungutan PPh final yang dipotong pihak lain maupun yang disetorkan sendiri bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terhutang, akan tetapi merupakan pelunasan PPh terhutang atas penghasilan tersebut, sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajiban pajaknya. Pengenaan PPh secara final mengandung arti bahwa atas penghasilan yang diterima atau diperoleh akan dikenakan PPh dengan tarif tertentu dan dasar pengenaan pajak tertentu pada saat penghasilan tersebut diterima atau diperoleh. Dengan demikian, penghasilan yang dikenakan PPh final ini tidak akan dihitung lagi PPh-nya di SPT tahunan untuk dikenakan tarif umum bersama-sama dengan penghasilan lainnya. Begitu juga PPh yang sudah dipotong atau dibayar tersebut juga bukan merupakan kredit pajak di SPT tahunan. Penghasilan yang dikenakan PPh final adalah yang pertama, ada penghasilan tidak perlu digabungkan penghasilan lainnya yang non-final dalam perhitungan pajak penghasilan pada SPT tahunan. Jumlah PPh final yang telah dipotong pihak lain ataupun dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan pada SPT tahunan. Dan yang terakhir ada biaya-biaya yang digunakan untuk penghasilan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan PPh-nya bersifat final dan tidak dapat dikurangkan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Bella Amanda Amelia untuk melanjutkan presentasi. Terima kasih Nadila Rizky. Selanjutnya yaitu penghasilan yang dikenakan pajak final. Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yaitu termasuk pajak final adalah penghasilan dari bunga deposito dan tabungan, penghasilan dari bunga obligasi, penghasilan dari hadiah undian, penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek, penghasilan dari usaha jasa konstruksi, penghasilan dari sewa tanah dan bangunan, penghasilan dari perusahaan pelayaran Indonesia, penghasilan dari wajib pajak luar negeri yang memiliki kantor perwakilan di Indonesia, lalu penghasilan neto fiskal. Contoh kasusnya yaitu Pak Ahmad memiliki sebuah rumah yang disewakan untuk indekos. Per bulannya Pak Ahmad mendapatkan penghasilan senilai 2 juta dari sewa tersebut. Saat menerima uang, Pak Ahmad langsung memotong penghasilannya sebesar 0,5% dan menyetorkannya melalui online pajak. Maka ketika masa pelaporan SPT tahunan tiba, Pak Ahmad tidak perlu lagi mencantumkan penghasilan dari sewa indekosnya untuk dihitung dengan penghasilan lain karena pendapatan dari sewa tersebut termasuk PPh final. Pak Ahmad hanya perlu melaporkan setoran PPh finalnya sebagai kelengkapan administrasi. Selanjutnya yaitu pajak penghasilan pasal 24. PPh pasal 24 merupakan salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan pajak atau pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang. Ini dalam tahun pajak yang sama.
Pajak penghasilan pasal 24 ini biasanya telah dipotong oleh pemberi kerja yang berada di luar negeri. Jadi pajak yang telah dipotong di luar negeri tersebut nantinya dapat dikreditkan dengan pajak terutang di dalam negeri untuk tahun pajak yang sama. Proses pencatatan transaksi pada akuntansi pajak kaitannya dengan PPh pasal 24. Ketika perusahaan menerima penghasilan yang berasal dari luar negeri dengan nama dan dalam bentuk apapun, misalnya laba bersih, dividen, dan lain-lain. Sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang, maka perusahaan akan dipotong pajak oleh negara di mana perusahaan tersebut berada. Oleh karena itu, ketika perusahaan menerima penghasilan ini, maka perusahaan akan mencatat sebagai berikut, yaitu kas pada pendapatan dividen, sewa, bunga, atau lainnya. Ini untuk mencatat penerimaan pendapatan dividen, sewa, atau lainnya. Kemudian untuk mencatat PPh pasal 24 yang dipungut, yaitu PPh pasal 24 dibayar di muka pada kas. Besarnya pajak penghasilan PPh 24 yang telah dipotong tersebut bagi perusahaan nantinya dapat dikreditkan dengan besarnya pajak terutang tahunan perusahaan. Selanjutnya yaitu kredit pajak penghasilan pasal 24. Besarnya kredit pajak penghasilan pasal 24 yang boleh dikurangkan dengan pajak penghasilan tahunan adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini. Contohnya yaitu PT Aceh Darussalam memperoleh penghasilan neto selama tahun 2013 dari dalam dan luar negeri sebagai berikut. Penghasilan dalam negeri sebesar 3 miliar, penghasilan luar negeri sebesar 1,5 miliar. Jika diketahui bahwa tarif pajak di luar negeri adalah sebesar 20%, maka berapakah nilai batas maksimum kredit pajak dan nilai yang dikreditkan? Bagaimana penjurnalan dilakukan saat penerimaan penghasilan dari luar negeri dan saat perhitungan pajak penghasilan akhir tahun? Jawabannya yaitu penghasilan luar negeri sebesar 1,5 miliar, penghasilan dalam negeri sebesar 3 miliar, total penghasilan neto yaitu 4,5 miliar. Beban PPh badannya sebesar 25% dikali 4,5 miliar sama dengan 1,125 miliar. Batas maksimum kredit pajak yaitu penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan neto dikali beban PPh badan yang didapatkan sebesar 375 juta. Beban pajak dibayarkan di luar negeri sebesar 20% dikali 1,5 miliar yaitu 300 juta. Nilai pajak dikreditkan yaitu 300 juta. Jurnal saat penerimaan penghasilan luar negeri yaitu kas 1,2 miliar, pajak dibayar di muka PPh 24 300 juta pada pendapatan jasa atau dividen atau bunga sebesar 1,5 miliar. Jurnal saat perhitungan PPh akhir tahun yaitu beban pajak 1,125 miliar pada utang pajak 825 juta dan pajak dibayar di muka PPh 24 sebesar 300 juta. Selanjutnya PPh pasal 4 ayat 2. Penghasilan pasal 4 ayat 2 bagaimana proses pencatatan transaksi kaitannya dengan PPh pasal 4 ayat 2. Ketika perusahaan menerima penghasilan deposito, hadiah undian dan lain-lain sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang, maka perusahaan akan dipotong pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Pajak penghasilan 4 ayat 2 ini merupakan bersifat final sehingga nantinya tidak dapat dikreditkan dengan pajak terutang tahunan perusahaan. Oleh karena itu, ketika menerima penghasilan ini, maka perusahaan akan mencatatnya sebagai biaya atau pengeluaran biasa sebagai berikut. Kas pada pendapatan deposito pada saat mencatat penerimaan pendapatan deposito, hadiah, dan lain-lainnya. Biaya PPh pasal 4 ayat 2 pada kas pada saat mencatat PPh pasal 4 ayat 2 yang dipungut. Bagi perusahaan yang memungut atau memotong pajak PPh pasal 4 ayat 2 ini akan mencatat sebagai berikut. Biaya bunga deposito atau hadiah atau lainnya pada kas ini pada saat mencatat pengeluaran untuk bunga deposito, hadiah, dan lain-lainnya. Untuk mencatat PPh pasal 4 ayat 2 yang dipungut yaitu kas pada hutang PPh pasal 4 ayat 2. Objek pajak berikut ini adalah beberapa penghasilan yang dikenai pajak bersifat final adalah sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Yang B, penghasilan berupa hadiah undian. C, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi dari
derivatif yang diperdagangkan di bursa dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Yang D. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah atau bangunan. Dan yang E. Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Selanjutnya ada contoh PPh pasal 4 ayat 2. CV Jaya pada bulan Januari 2010 mempunyai saldo uang di Bank A sebesar 100 juta dan memperoleh bunga 0,7% per bulan. Berapakah PPh pasal 4 ayat 2 yang akan dipotong oleh Bank A? Jawabannya, besarnya PPh pasal 4 ayat 2 adalah sebagai berikut. Bunga banknya itu sebesar 0,7% dikali 100 juta sama dengan 700.000. Jika CV Jaya mempunyai NPWP, maka besarnya PPh pasal 4 ayat 2 adalah PPh pasal 4 ayat 2 sama dengan 20% dikali 700.000. PPh pasal 4 ayat 2-nya sebesar 140.000. Jika CV Jaya tidak mempunyai NPWP, maka besarnya PPh pasal 4 ayat 2 adalah dikalikan dengan 100% dan didapat sebesar 280.000. Catatan CV Jaya yaitu kas 700.000 pada pendapatan deposito 700.000 untuk mencatat penerimaan pendapatan deposito, hadiah, lain-lainnya. Untuk mencatat PPh pasal 4 ayat 2 yang pungut, jurnalnya biaya PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 140.000 pada kas 140.000. Catatan Bank A, biaya bunga deposito 700.000 pada kas 700.000 mencatat pengeluaran untuk bunga deposito, hadiah, dan lain-lainnya. Nah, untuk mencatat PPh pasal 4 ayat 2 yang dipungut, yaitu kas pada hutang PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 140.000. Mencatat penyetoran PPh pasal 42 yang dipungut, yaitu hutang PPh pasal 4 ayat 2 pada kas 140.000. Selanjutnya yaitu batas waktu lapor dan bayar pajak penghasilan final. Masing-masing jenis pajak penghasilan harus dilaporkan dan dibayarkan sebelum tenggat waktu yang telah ditentukan pemerintah. Berikut ketentuan pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan final. Yang pertama, PPh atas omset penjualan peredaran bruto usaha yang harus dibayarkan setiap pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila telah melakukan validasi NTPN, wajib pajak tidak perlu melaporkannya, namun cukup melampirkan laporan PPh final 0,5% pada pelaporan SPT tahunan badan atau pribadi. Yang kedua, PPh atas hadiah undian harus dibayarkan pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak dan harus dilaporkan 20 hari setelah masa pajak berakhir. PPh atas transaksi penjualan saham harus dibayarkan pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan dilakukan transaksi penjualan saham. Sementaranya, pelaporannya adalah tanggal 25 bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya transaksi penjualan saham. Selanjutnya, PPh atas bunga deposito atau tabungan, diskonto, SBI, dan lain sebagainya harus dibayarkan pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutang pajak dan dilaporkan 20 hari setelah masa pajak berakhir. Lalu PPh atas jasa konstruksi harus dibayarkan pada tanggal 10 bagi pemotong pajak atau tanggal 15 bagi WP jasa konstruksi dari bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan dilaporkan 20 hari setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya, PPh atas persewaan tanah dan atau bangunan harus dibayarkan pada tanggal 10 bagi pemotong pajak atau tanggal 15 bagi WP pengusahaan persewaan dari bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan dilaporkan 20 hari setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya, pajak penghasilan pasal 15 atau PPh pasal 15. PPh pasal 15 adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan atau dipungut dari wajib pajak yang bergerak pada industri pelayaran, penerbangan internasional, dan perusahaan asuransi asing. Bisnis lain yang juga terkena PPh pasal 15 adalah perusahaan pengeboran minyak dan perusahaan yang berinvestasi dalam bentuk bangun guna serah, build, operate, transfer yang biasanya terkait dengan proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, kereta bawah tanah, dan lain sebagainya. Tarif pajak penghasilan PPh pasal 15 ada berbagai jenis tarif tergantung pada industri bisnis seperti yang disebutkan di atas, dan mereka adalah sebagai berikut.
Perusahaan pelayaran laba bersihnya 6% dikali omset bruto, pajak penghasilannya 1,8% dikali omset bruto. Perusahaan pelayaran dalam negeri laba bersihnya sebesar 4% dikali omset bruto, pajak penghasilan itu 1,2% dikali omset bruto. Pelayaran asing atau perusahaan maskapai penerbangan itu laba bersihnya 6% dikali omset bruto, pajak penghasilannya 2,64% dikali omset bruto. Pajak internasional yang memiliki kantor perdagangan perwakilan di Indonesia namun tidak memiliki perjanjian bilateral di bawah Perjanjian Pajak Indonesia atau P3B itu laba bersihnya sebesar 1% dikali nilai ekspor bruto. Penyelesaian pajak penghasilannya 0,44% dikali nilai ekspor bruto. Lalu pihak yang melakukan kemitraan dalam bentuk perjanjian bangun serah atau build operate transfer atau BOT, pajak penghasilannya sebesar 5% dikali bruto nilai tertinggi nilai pasar dengan nilai objek pajak atau NJOP. Berikut tabel dari tarif PPh pasal 15. Selanjutnya ada pemotong PPh pasal 15. Yang pertama ada badan pemerintah, lalu subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya atas penghasilan imbalan jasa pelayaran atau penerbangan yang dilakukan melalui perjanjian sewa atau charter. Pembayaran dan penyampaian laporan pajak penghasilan pasal 15 atau PPh 15 ini, laporan harus diserahkan pada tanggal 20 di bulan di mana pembayaran pajak dilakukan. Namun, tanggal jatuh tempo pembayaran pajak itu sendiri bervariasi. Perusahaan pelayaran dibayar paling lambat pada tanggal 10 di bulan setelah faktur dibuat. Perusahaan pelayaran dalam negeri dan pengiriman asing dan atau perusahaan penerbangan itu dibayar pemungut cukai paling lambat pada tanggal 10 di bulan setelah faktur dibuat atau dibayar oleh wajib pajak paling lambat pada tanggal 15 di bulan setelah faktur dibuat. Lalu ada wajib pajak internasional yang memiliki kantor perdagangan perwakilan di Indonesia namun tidak memiliki perjanjian bilateral di bawah Perjanjian Pajak Indonesia atau P3B, itu dibayar oleh wajib pajak paling lambat tanggal 15 di bulan setelah wajib pajak telah menerima pendapatan. Lalu ada pihak yang melakukan kemitraan dalam bentuk perjanjian bangun guna serah build operate transfer atau BOT, itu dibayar oleh wajib pajak paling lambat pada tanggal 15 di bulan setelah masa BOT berakhir. Lalu contoh perhitungannya, PPh pasal 15 atau perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri yang punya BUT di Indonesia. Perusahaan penerbangan luar negeri ex-liner BUT menyewakan pesawat kecil kepada PTA dengan nilai sewa 700 juta. PPh pasal 15 yang wajib dipotong yaitu 2,64% dikali 700 juta sama dengan 18.480.000. PPh tersebut bersifat final kemudian dipotong dan disetor oleh PTA selaku pemberi penghasilan. Jurnalnya yang dicatat oleh ex-liner yang saat transaksi atau menagih itu piutang 700 juta pada pendapatan sewa 700 juta. Saat menerima pelunasan kas 681.520.000 PPh finalnya 800.480.000 pada piutang 700 juta. Lalu jurnal yang dicatat PTA saat menerima tagihan itu biaya sewa pada utang sewa sebesar 700 juta. Saat melunasinya yaitu utang sewa 700 juta pada kas 681.520.000 dan PPh finalnya 800.480.000. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.